biarkanlah Allah menggunakan kita untuk tujuannya. Karena selama ini kita terus-menerus menggunakan Allah untuk tujuan kita. Sekali lagi, selama ini kita terus-menerus menggunakan Allah untuk tujuan kita. Bukan membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Jadi hidup kita udah kebalik selama bertahun-tahun. Dan hari ini selesai saya kajian, saya akan balikan sudut pandang itu. Dan saksikan kalau kita bisa membalikan sudut pandang hari ini, setelah ini, percayalah sama saya. Disitulah kita akan menemukan kebahagiaan. Makanya ada kaitan dengan itu. Maka saya memulai berbicara dengan data. Karena saya ilmuwan, kalau saya berbicara tidak pakai ilmu katanya. Jadi saya langsung mengambil artikel ini yang terindeks ke sumbernya. Jadi bukan katanya, bukan orang kedua, orang ketiga, langsung dari WHR, dari World Happiness Report. Itu badan dunia yang ditunjuk oleh PBB. Jadi Finlandia itu ranking pertama, negara paling bahagia. Yang kedua Denmark, yang ketiga Islandia, yang keempat Israel. Israel nomor 4. Jadi kalau saya mohon maaf, karena saya juga rajin baca Injil, di Injil itu ada kata-kata bagus. Ya, kebahagiaan itu datangnya dari Israel. Awas ya, Israel itu Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Tapi ternyata negara itu yang diberi nama Israel itu juga termasuk ranking 4. Negara paling bahagia. Nah kalau Israel yang hakiki, ya tentu saja bukan itu. Karena tidak mungkin Allah mengistimewakan satu kelompok dan kemudian tidak mengistimewakan kelompok yang lain. Bukankah kita semua ciptaannya Allah? Jadi Allah di Quran mengatakan, Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, Bani itu orang, manusia, Isra itu berjalan, bahasa Arab, Eli itu bahasa Ibrani, Tuhan. Jadi Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan. Maka siapapun yang mau berjalan menuju Tuhan, bersama Tuhan, jadi keluarga Tuhan, itu pasti akan diunggulkan dari umat manapun. Makanya Bani Israel di Quran itu yang paling banyak ceritanya. Dari surat Al-Baqarah, ya semua surat-surat yang diturunkan di Madaniyah, yang panjang-panjang, itu semua cerita Bani Israel. Termasuk Quran surat Al-Isra, ya surat yang ke-17. Itu kan cerita perjalanan Isra. Yang Isra itu abdihi. Dan siapa abdi? Siapa saja yang mau mengabdikan dirinya kepada Tuhan, itu abdihi. Jadi abdihi itu bukan satu orang. Banyak. Tergantung kita mau nggak memperjalankan diri kita kepada Tuhan. Makanya perjalanan setiap manusia itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram itu tempat asal kita, yaitu rahim ibu kita. Itu hakikatnya. Masjidil aqsa, aqsa itu bahasa Arab. Artinya jauh. Masjid itu artinya tempat. Masjidil aqsa artinya tempat yang jauh. Sejauh kalian mencari. Di mana kalian bertemu jati diri? Itulah Masjidil Aqsamu secara hakikat. Makanya perjalanan kita semua sama. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya orang tua kita menggambarkan perjalanan itu dari Mas Kumambang sampai Pucung. Mas Kumambang itu masa mengambang di rahim ibu. Itulah hakikatnya Masjidil Haram. Makanya setelah mengambang 9 bulan 10 hari, maka kita datang ke dunia ini karena kita diutus oleh semesta ke dunia ini untuk menjadi khalifah. Khalifah itu bukan pemimpin, khalifah itu penjaga. Jadi kita